Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, 5 orang tewas ditabrak kereta api di pintu perlintasan Tegorejo, Kecamatan Pegandon, Kendal, Jawa Tengah. 4 orang tewas di lokasi kejadian dan 1 orang tewas di rumah sakit. 5 orang yang tewas adalah pengendara dari 2 sepeda motor yang menerobos palang pintu perlintasan kereta api pada Jumat pagi. Tabrakan bermula ketika para korban membuka paksa pintu perlintasan yang sudah tertutup. 2 sepeda motor kemudian menerobos pintu perlintasan lalu ditabrak kereta api barang dengan masinis Ari Wibowo tujuan Pasar Turi, Jakarta dari arah timur hingga terseret sejauh 1 km. 4 orang tewas di lokasi kejadian dan 1 orang meninggal dunia di rumah sakit. Kelima korban dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Suwondo, Kendal, Jawa Tengah. Kasus kecelakaan ini dalam penanganan Satuan Lalu Lintas Polres Kendal. Korban itu palang kereta itu sudah tertutup tapi diangkat terus nerobos, sudah diingatkan sama saksi ya. Ada saksi yang mengingatkan, yang di belakangnya sudah mengingatkan bahwa bentar lagi ada kereta lagi. Ke informasi lain, pemirsa, kepolisian menangkap 2 pelaku lain dalam kasus penembakan dan perampokan hingga tewas terhadap Davidson Tantono. Dari tangan pelaku, petugas menyita uang senilai 14 juta rupiah. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, kedua pelaku ditangkap di Palembang, Sumatera Selatan pada Jumat pagi. Keduanya saat ini tengah menjalani pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya. Argo menambahkan 2 pelaku yang ditangkap bukan bertindak sebagai eksekutor. Dengan ditangkapnya 2 orang pada hari ini, total pelaku yang ditangkap berjumlah 4 orang. Sebelumnya polisi telah menangkap 2 orang pelaku berinisial R dan T yang berperan sebagai penebar paku dan pemantau. Sudah menangkap 2 lagi, itu sudah 4 yang kita tangkap, 4. Kemudian untuk yang 2 ini sudah tangkap, ini sedang kita dalami. Perannya belum kita ketahui, masih dalam pendalaman penyidik karena masih di luar Jakarta. Jadi untuk pelaku kan masih dalam pengejaran juga semuanya. Nanti itu sudah tutup, sudah semuanya kita tangkap, nanti akan kita rilis lengkap. Pemirsa, untuk kesekian kalinya pembahasan RUU Pemilu kembali ditunda setelah melakukan rapat hingga Rabu malam. Kemungkinan besar RUU Pemilu akan dibawa ke paripurna untuk penyelesaian. Pansus DPR hingga saat ini masih belum menemui kata sepakat terkait beberapa isu krusial di RUU Pemilu. Melihat molornya pembahasan RUU Pemilu, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menyatakan mengapresiasi langkah Pansus dan mengusulkan RUU Pemilu baiknya disahkan usai Idul Fitri jika tidak terjadi kesepakatan. Bahkan Mendagri sempat mengancam akan mengeluarkan Perpu dalam konteks keputusan Mahkamah Konstitusi yang serentak jika sampai deadlock atau jalan buntu di paripurna. Sementara Ketua KPU Arief Budiman menyatakan hanya menambah beban kerja KPU saja karena seharusnya KPU sudah bisa melakukan hal-hal itu dalam waktu yang lama jika pembahasan RUU Pemilu telah selesai. Untuk membahasnya dalam bingkai di balik drama RUU Pemilu telah hadir narasumber di studio kami, yaitu yang pertama adalah Lukman Edi, politikus PKB yang juga adalah Ketua Pansus RUU Pemilu, dan J. Kristiadi yang merupakan peneliti CSIS. Nanti juga bergabung melalui sambungan telepon Sudarmo yang merupakan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Saya sapa dulu yang ada di studio, Pak Lukman, terima kasih sudah hadir. Pak Kris, terima kasih sudah hadir di studio kami. Saya ke Pak Lukman dulu untuk mengetahui. Jadi posisi terakhir saat ini terkait 5 pasal yang dianggap krusial itu seperti apa? Posisi terakhir kemarin itu ya, kita sepakat dengan Menteri Dalam Negeri dan sepakat dengan fraksi-fraksi untuk menyelesaikan pansus ini besok hari Senin tanggal 19 Juni dengan acara pengambilan keputusan tahap 1 atau tahap pertama, di mana pada pengambilan keputusan itu kita akan bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri menandatangani naskah RUU untuk diparipurnakan atau diambil keputusan di paripurna, disahkan menjadi undang-undang. Pengambilan keputusan tahap 1 itu maksudnya apa, Pak? Kalau ada beberapa yang tidak kemudian menemui kata sepakat bisa diabaikan? Tahap 1 itu artinya Pansus menyelesaikan tugasnya. Oke. Ya, Pansus menyelesaikan tugasnya.
Tetapi kalau misalnya masih ada yang belum bulat, masih ada belum sepakat, itu dimungkinkan untuk poin-poin tertentu yang belum bulat itu dibawa ke paripurna untuk mungkin diambil keputusan di paripurna. Nah, dalam konteks ini memang Pansus sampai dengan hari ini masih menyisakan 5 isu krusial, menyangkut presidensial threshold, parliamentary threshold, kemudian district magnitude, kemudian sistem pemilu, dan konversi suara ke kursi. Sebenarnya dari 5 isu krusial ini sudah bisa dipilah-pilah, bisa diambil keputusan, misalnya soal district magnitude kan tidak ada hubungan dengan yang lain. Kemudian soal sistem pemilu terbuka, tertutup, tidak ada kaitannya dengan isu-isu yang lain. Tetapi kemudian untuk mengakomodir kepentingan beberapa fraksi yang menghendaki ke-5 isu krusial itu diputuskan secara paket, secara paket, maka kemudian kita tunda pembahasan 5 isu krusial itu sampai dengan hari Senin. Oke, jadi dan sebenarnya dua di antara itu sebenarnya sudah ada yang mengerucut sebenarnya, Pak? Ya, kalau kayak parliamentary threshold sudah mengerucut sebenarnya. Kita sepakat di 4%. Ya. Hampir semua fraksi sudah tidak ada keberatan dengan naik 0,5% dibanding dengan pemilu yang lalu. Ya. Tapi karena itu tadi ada usulan dari teman-teman fraksi, terutama PDI Perjuangan, untuk ini diputuskan secara paket ke-5-5-nya, karena ke-5-5-nya ini dianggap saling berhubungan, dianggap saling berhubungan. Oleh sebab itu kita menyiapkan waktu sampai dengan hari Senin untuk terjadinya pembicaraan antar fraksi. Ini non formal untuk berarti? Mencari non formal, ya, karena formalnya sudah kemarin. Kan kita itu kan menunda pengambilan keputusan di tingkat pansus itu hari Kamis yang lalu. Dengan permintaan teman-teman itu kita tunda sampai dengan hari Selasa. Ternyata dari jeda waktu itu tidak ada terlalu yang kemudian signifikan 4 hari itu diminta masing-masing fraksi silahkan melakukan pembicaraan lintas fraksi untuk dicari satu paket yang merupakan hasil musyawarah mufakat. Ya. Jadi kita masih menempuh jalan itulah, menempuh jalan musyawarah mufakat. Walaupun pada akhirnya mengambil keputusan itu dengan voting itu masih dimungkinkan. Ya. Tapi forum itu belum kita buka. Kita semaksimal mungkin lah mencari kesepakatan supaya kebersamaan itu lebih tercapai lah gitu ya. Nah, sampai dengan hari Selasa kemarin, satu formula yang dianggap sebagai hasil musyawarah mufakat itu belum dapat. Ya, belum dapat. Yang ada malah 6 paket itu keluar kemudian, ada 6 paket. Ya, 6 paket itu exercise kita, inventarisasi kita, yang kita tawarkan kepada teman-teman untuk mau nggak di antara 6 ini kita sepakati satu paket gitu. Dan itu pun tidak disepakati juga satu paket. Nah, oleh sebab itu ini ditunggu sampai dengan hari Senin nanti. Jadi teman-teman termasuk Menteri Dalam Negeri sebagai pihak termasuk dari pemerintah, termasuk pemerintah. Bahkan yang mengusulkan ditunda sampai dengan hari Senin itu Pak Cahyo, Pak Menteri Dalam Negeri. Ya, kasih waktu lagi sampai hari Senin untuk pemerintah mungkin proaktif melakukan pembicaraan dengan lintas fraksi dari 6 exercise paket-paket itu yang mana kira-kira bisa menjadi titik temu kita. Nah, tetapi Pansus sudah menyiapkan berbagai macam skenario. Sehingga kemudian nanti hari Selasa itu memang benar-benar Pansus bisa menyelesaikan tugasnya. Skenarionya bisa misalnya paket itu disepakati hasil musyawarah mufakat, langsung kita tetapkan sebagai sebuah kesepakatan Pansus. Tapi kalau misalnya paket bersama itu tidak dicapai kesepakatan, maka kita sudah siapkan menu-menunya. Baik itu sampai 6 paket kan yang kita rilis. Ini kalau mau di voting berarti ada 6 pilihan, bukannya terlalu banyak ya Pak? 6 itu tetap kita akan sederhanakan. Ini kan inventarisasi kita, ya, berdasarkan perkembangan antar fraksi. Inventarisasi kita ini kita dorong ke fraksi-fraksi untuk memilih. Kalau misalnya kemarin kita sepakat, paling tidak kita menyisakan 3 paket deh gitu ya. Untuk 3 paket itu kita sepakati di paripurna atau diambil voting di paripurna. Tetapi kalau posisi ini juga tidak dicapai, maka pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak item per item itu yang dilakukan. Itu yang dilakukan. Item per item. Jadi ada 5 item. Kembali mentah lagi berarti di paripurna begitu bukan mentah. Untuk 5 krusial itu. Artinya ini kan upaya kita semaksimal mungkin lebih bagus dengan satu kesepakatan yang tidak menimbulkan perdebatan di paripurna. Tidak perlu ada voting-votingan di paripurna. Kalau misalnya melalui satu paket yang tidak ditemukan, maka kita siapkan 3 paket. Dari 6 ini nanti kita rumuskan lagi menjadi 3 paket. Itu yang kita dorong
diambil keputusan melalui voting di paripurna. Tetapi kalau ini juga tidak tercapai, maka sudah kita siapkan juga, Pansus menyiapkan menu untuk ya sudah 5 item ini saja kita dorong ke paripurna untuk diambil voting. Posisi seperti yang ketiga tadi, skenario yang ketiga itu sama skenario 5 tahun yang lalu ketika Undang-Undang Pemilu sebelumnya ditetapkan. Baik, saya pindah dulu ke Pak Jayakris. Pak Kris, kalau kita melihat bagaimana alur RUU ini, kemudian kita merefleksikan lagi ke bagaimana 2009 atau 2008 pada saat RUU Pemilu yang sama, situasinya atau semangatnya serasa hampir sama seperti yang kita rasakan saat ini. Seberapa optimisnya Pak Kris bahwa ini kemudian bisa mencapai kata sepakat? Mbak, saya itu sama Mas Lukman agak beda wilayah. Saya wilayah yang berkubang kepada bagaimana seharusnya negara dikelola. Ya. Mas Lukman Edi tentu beda. Mas Lukman Edi adalah wilayah di mana di situ ada pertarungan, kompetisi, dan itu ada menang, ada kalah. Jadi kalau saya berbeda dengan suhib saya, mohon dipahami aja. Tapi sebenarnya lebih daripada itu, saya sebetulnya sudah kehabisan energi untuk mengikuti dinamika politik di Indonesia sekarang ini sebetulnya, terus terang aja. Kalau dalam kasus undang-undang RUU pemilu ini, penyelenggaraan pemilu ini, dulu tidak cuma 2008 atau sekitar malah ya sebelumnya atau sekitar itu, kita ini kekuatan sipil masyarakat, ada unsur negara dan segala macam, itu merancang secara komprehensif yang namanya undang-undang politik. Undang-undang politik terdiri apa saja? Oh banyak. Undang-undang parpol, undang-undang mengenai masalah pemilu presiden, pemilu DPR, DPRD, kemudian kepala daerah, MKD, dulu undang-undang apa itu mengenai MPR, DPR apa itu dijadikan satu paket yang namanya undang-undang politik karena saling berkaitan. Karena namanya mungkin undang-undang itu tidak bisa tunggal satu aja, ndelosor satu enggak. Pasti ada kaitan dengan undang-undang yang lain. Sehingga undang-undang itu bisa ada hubungan satu sama lain, komprehensif. Untuk apa? Untuk mencapai satu tujuan utama. Yang disebut politik, undang-undang politik itu apa sih? Politik, undang-undang politik itu apa? Pertama tujuannya adalah bagaimana kita mengorganisasi kekuasaan pemerintahan ini sehingga menjadi kita mempunyai pemerintahan yang efektif. Satu. Apa itu efektif? Efektif itu pemerintahan yang bisa mendeliver kebijakan yang memihak kepada masyarakat. Ya. Dua, pemerintahan yang efektif tapi tetap bisa dikontrol oleh rakyat. Itu dulu. Nah, itu macam-macam lalu kemudian caranya. Caranya dulu dicoba bagaimana ya begini partai dipersempit atau begini. Ya. Tapi itu juga tidak bisa menghasilkan sesuatu pemerintahan yang efektif. Saya masih ingat tuh. Pemerintahan Pak SBY itu periode kedua dominasi pendukungnya ya ada di DPR. Tapi 5 tahun habis untuk urusan Senturi dan Nasarudin, ya kan? Ya. Jadi itu kenapa kok begitu ya tadi? Karena memang kemudian di dalam perdebatan itu pakem-pakem yang seharusnya juga atau unsur-unsur yang harus dibicarakan. Misalnya kalau undang-undang sekarang ini kan yang juga berkaitan adalah sebenarnya bagaimana sih menyusun undang-undang penyelenggaraan pemilu atau pemilu ini juga bisa berkaitan, bisa menyelesaikan misalnya kasus yang sudah teman-teman anggota DPR juga sudah tobat mengenai politik uang. Kemudian bagaimana sih kemudian membangun karakter-karakter kaderisasi partai. Ya, karakter itu artinya dididik nilai-nilai partai yang mulia apa yang harus dijadikan aturan perilaku. Dan masih berbagai macam lagi. Nah, yang saya sekarang sedih bagaimana perdebatan yang mulia dan sudah dipersiapkan tuh. RUU mengenai undang-undang ini dipersiapkan dan baik sekali dengan semua orang yang bisa ngerti ilmunya dan sebagainya lah. Dan itu kita kan ini kan bukan pemilu serentak bareng-bareng rame-rame, tapi pemilu konkuren. Pemilu konkuren yang menghasilkan kalau kita punya partai 3, punya 1 orang calon presiden, biasanya yang milih kita partai ini juga milih presiden yang itu. Ya, itulah yang namanya kutil efek ini. Tapi yang saya betul-betul tidak mengerti kok perdebatan panjang lebar, bertele-tele mengenai angka yang sama sekali kemudian tidak menyentuh ya dan ada relasi dengan tujuan utama pemerintahan yang efektif ini. Ya kan? Dan beda-beda Pak Kris melihatnya memang hanya untuk kepentingan masing-masing dan hanya kepentingan. Jadi itu saya merasa begitu, tidak tahu, tapi kan rasa rakyat itu begitulah. Nah, ini lebih-lebih terkonfirmasi bahwa yang namanya pemilu juga yang sudah rutin baik ini, tapi tidak disertai dengan tadi
dengan misalnya kompetensi kader-kader partai, kemudian juga tingkat kompetensi dan sebagainya, terutama kompetensi untuk bagaimana bisa merumuskan kebijakan sesuai dengan harapan masyarakat. Bentuknya undang-undang. Nah sekarang pun kan undang-undang juga baru berapa sih 2 tahun berjalan undang-undang ini. Nah jadi yang kita rasakan adalah ternyata kalau para petinggi politisi mengumpulkan suara itu, betul-betul suara itu dikumpulkan hanya sekedar agregat angka mati. Bukan suara yang berisi cerita nurani rakyat yang sudah, Pak, bagaimana sih kok cari kerja susah, kok namanya cuma harga cabai saja, kok seperti roller coaster ini muter-muter kayak begini, daging juga susah. Seakan-akan itu tidak tersentuh. Mungkin saya bisa keliru atau terlalu berlebihan. Tapi bagi saya selama ini kalau kemudian juga yang dijadikan perdebatan adalah kalkulasi kemenangan untuk yang ke depan ini, ya itu bagi saya sangat mencemaskan. Karena apa? Karena demokrasi kita terperangkap di situ. Perdebatan kita bahwa yang namanya angka itu ya angka mati saja. Bukan isinya aspirasi daripada insan-insan manusia yang sebetulnya juga banyak permintaan dan banyak aspirasi yang sangat elementer, ya kan? Begitu. Baik, Pak Kris, kita akan lihat rinciannya seperti apa perdebatan di dalam pansus RUU Pemilu itu. Kita akan coba pansus DPR belum juga sepakat untuk beberapa isu krusial di RUU Pemilu. Bahkan pimpinan DPR menyebut kemungkinan besar RUU Pemilu akan dibawa ke sidang paripurna untuk penyelesaian. Lantas kendala apa atau kemungkinan tarik-menarik seperti apa yang ada dalam RUU Pemilu sehingga molor lagi pembahasannya? Untuk membahasnya sudah ada rekan kami Dora Edward yang berada di Grand Studio yang akan menjelaskannya untuk Anda. Dora, silahkan. Ya baik, terima kasih Tasya. Pemirsa, untuk kesekian kalinya kita tahu bahwa pembahasan RUU Pemilu ini kembali ditunda setelah melakukan rapat hingga Rabu malam. Kemungkinan besar ini RUU Pemilu akan dibawa ke paripurna untuk penyelesaian. Pasalnya pansus DPR masih belum sepakat terkait dengan beberapa isu krusial di RUU Pemilu. Di mana beberapa isu tersebut kita lihat adalah ada 5 isu krusial yang kemudian belum diambil keputusannya. Pertama, sistem pemilu anggota DPR dan juga DPRD, termasuk juga parliamentary threshold, ada juga presidential threshold. Kemudian isu terkait metode konversi suara dan juga jumlah kursi setiap dapil anggota DPR dan juga DPRD. Adapun paket yang ditawarkan oleh pansus RUU Pemilu ini ada 6 paket, terdiri dari paket A, di mana parliamentary threshold-nya adalah 5 atau 4% dari suara nasional, kemudian presidential threshold-nya 20 hingga 25%. Sementara itu dapil magnitude atau besaran dapilnya ini 3 hingga 8 atau 3 hingga 10. Sementara untuk sistem pemilunya terbuka terbatas dengan metode konversi suaranya Senlek murni. Kemudian kita lihat di paket B ini, tidak jauh berbeda, parliamentary threshold-nya 5%, hanya perbedaannya adalah sistem pemilunya yaitu terbuka dan juga metode konversi suaranya dengan kuota HER, begitu. Kemudian di paket C, parliamentary threshold-nya hanya selisih 1%, yaitu 4%, dan presidential threshold-nya 0%, sementara untuk besaran dapilnya 3 hingga 10 sama dengan paket A dan juga paket B, sistem pemilunya terbuka dengan metode konversi yang sama dengan paket B kuota HER. Di paket D-nya kita lihat perbedaannya hanya ada pada presidential threshold, yaitu 10 hingga 15% dengan sistem yang sama, sistem pemilu terbuka dengan metode konversi suara Senlek murni. Sementara itu masih ada di paket E, parliamentary threshold-nya masih sama 4%, perbedaannya hanya pada metode konversi suara di mana dilakukan secara kuota HER. Dan terakhir ini di paket ke-6, di paket F, parliamentary threshold, presidential threshold juga hampir sama dengan paket-paket sebelumnya. Dapil magnitude-nya atau besaran dapilnya 3 hingga 8 dilakukan dengan sistem pemilu terbuka dan metode konversi suaranya dengan Senlek murni. Kita lihat bagaimana kemudian yang dikatakan oleh Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto terkait dengan molornya RUU Pemilu ini. Yang mengatakan bahwa undang-undang pemilu ini memang diperlukan dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan kalau ini terlalu lama ataupun molor maka pelaksanaannya tentu akan terburu-buru dan hal itu menjadi tidak baik. Sementara itu yang dikatakan oleh Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo
yang memberikan opsi kalau sampai deadlock di paripurna, maka kita akan kembali ke undang-undang yang lama. Sementara itu apa yang dikatakan oleh Ketua KPU Arief Budiman, molornya pembahasan RUU Pemilu di Pansus DPR ini bukan menghambat, tapi ini hanya menambah beban kerja dari KPU sendiri karena mestinya KPU bisa melakukan sesuatu yang waktu dengan lebih lama, namun sekarang tidak bisa karena seluruh beban itu tentu akan tertumpuk dalam waktu yang begitu singkat. Demikian Tasya, informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Dora. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, pemirsa kita akan break sejenak, nanti akan kembali lagi setelah jeda komersial berikut.